Markus 3, Markus 4. Tiga puluh lima sampai 41. Sudah tahu? Kita baca bergantian. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudara, lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada hari itu Yesus sedang tidur di bukit kami sebuah bilang. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi tenang sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara, saya memberikan tema hari ini adalah mengalahkan badai. Salah satu poin yang saya sampaikan adalah seperti lagu tadi, tenang. Nah, saudara, suatu ketika Yesus mengajak perjalanan semua muridnya masuk dalam perahu, ada badai yang sangat besar. Ada badai yang sehingga mereka pada waktu itu menggunakan akal pikiran mereka, sehingga mereka tidak bisa mengalahkan badai. Tapi hari ini kita belajar bagaimana kita bisa mengalahkan badai. Kalau saya belajar tentang mengalahkan badai, dulu saya nggak bisa. Saya bukan nelayan, saya bukan seorang pelaut, saya bukan nggak pernah hidup di laut seperti itu. Kalau nyebrang feri, bakau di Merak sering, tapi kalau mengalahkan badainya di laut saya nggak bisa. Nah, saudara, badai itu ada dalam kehidupan kita, dan setiap orang pasti punya badai dalam hidup. Mari kita belajar tentang bagaimana para murid ini ketika dia bersama dengan Yesus, mereka bisa mengalahkan badai. Dan kita juga bisa mengalahkan badai hidup kita. Nah, saudara, saya bagikan hanya dua bagian hari ini. Mari belajar dari Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun merhati angin itu dan berkata kepada danau itu, apa saudaraku? Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Nah, perhatikan hal ini. Banyak orang ketika punya tantangan, punya badai dalam hidupnya, dia tidak bisa diam dan tidak bisa tenang. Karena apa? Dalam pikirnya selalu terkacau-kacau. Dalam pikirnya selalu terbentur dengan tantangan, dengan badai, dengan masalah, sehingga dia tidak bisa diam. Dia tidak bisa tenang. Karena apa? Ketika dia tidak bisa tenang, dia mulai menyalahkan sana sini, sana sini, sana sini. Karena apa? Hidupnya sudah tidak fokus dengan tantangan tersebut. Seharusnya, saudara, mari perhatikan lagi. Ketika mereka punya badai dalam perahu itu, para murid ngapain? Halo, yang sudah baca tadi, para murid ngapain? Bersusah-susah mengalahkan badai. Pertama. Yang kedua, ketika gurunya di sana mulai menyalahkan Yesus. "Guru, kita mau binasa. Kamu gak peduli ya sama murid-muridmu. Kamu gak peduli ya dengan kita. Kamu gak peduli dengan semuanya. Kita mau tenggelam, Guru." Saudaraku, banyak orang ketika punya tantangan, punya badai, apalagi orang-orang terjun dalam sebuah pelayanan. Ketika tantangan terjadi, dia mulai menyalahkan Tuhan dalam hidup. Tuhan, kenapa ini terjadi? Aku udah melayani Engkau sekian tahun. Aku udah seperti ini, Tuhan. Aku udah menyerahkan hidupku, Tuhan. Kami pernah mengalami hal itu 1,5 tahun yang lalu. Kenapa terjadi?
sesuatu hidup kita yang baik. Kalau saya berkata Tuhan punya rencana yang indah, mungkin banyak sekali poster atau mungkin video-video berkata ada pelangi di balik hujan. Ingatlah baik-baik. Ketika Tuhan punya rencana yang seperti ini, yang saya tangkap bahwa kamu kuat menghadapi itu. Dan Tuhan berkata pada waktu itu hak prerogatif, itu hak kuasa. Sudah, pada jadi ketika kita punya tantangan hidup dari kita semua, yang baik-baik, diam, tenanglah. Orang usah kok kayak ngomong sana sini pada semua orang. Tapi ketika engkau tenang, kau bisa ngomong pada Tuhan kita yang luar biasa. Kalau kamu ngomong pada orang yang mungkin rahasia akan dibocorkan pada banyak orang. Mungkin ketika kamu ngomong dengan orang lain seperti ini, orang yang berkata, Kailu. Saudara, saya masih ingat bagaimana ketika orang-orang berkata, bahkan istri saya pernah marah dengan saya, Bapak kamu gak ngomong dengan saya gini. Ada waktunya saya ngomong, ada waktunya tidak. Ketika kita ngomong dengan orang terkadang gak bisa dipercaya. Sekarang kan seperti ini, saudara. Kita ngomong dengan orang yang sangat kita percaya. Tapi terkadang orang kok tahu dia. Hal yang seperti dari orang yang tidak bisa percaya. Diamlah. Tenanglah dalam hidup kita. Kuasai diri supaya kita dapat berdoa kepada Tuhan. Bukan berdoa pada yang lain, tapi berdoa kepada Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan seperti para murid Yesus menyalahkan Yesus. Kenapa ini Tuhan? Apakah engkau sayang dengan kami? Apakah engkau peduli dengan kami? Aku sudah mengikuti kau Tuhan di sana kemari bertahun-tahun. Kau bisa menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Kau bisa mengalahkan segala sesuatu. Tapi kenapa ada bagian yang mengalahkan segala sesuatu Tuhan? Kau tidak peduli dengan kami Tuhan. Kami yang mati Tuhan. Ini ada bagian luar biasa. Kenapa kamu tidur? Kenapa kamu diam Tuhan? Ketika ada masalah tanda, banyak orang berkata, kenapa kamu diam Tuhan? Aku butuh Engkau. Sudah, Yesus menghadapi badai berkata, diam dan tenang. Yesus memberikan kata-katanya bukan hanya kepada angin sakral, saudara, tapi kepada para muridnya juga, supaya dia diam, tidak menyalahkan keadaan, supaya dia bisa tenang, supaya dia bisa berdoa kepada Tuhan. Tinggal ngomong sama Tuhan, dia tidak pernah sadar bahwa badai mampu mereka. Yang kedua, ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata pada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini? Saya angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, ini ada video yang sedikit lain daripada yang lain, yang mungkin menyalahi kodrat. Perhatikan hal ini. Perhatikan ini apa saudara pikirkan? Kalau dalam bahasa kami belibis. Seperti bebek. Sebesar apapun biasanya dimakan nipis atau nanti bahasanya apa beda ngerti. Ya bebek lah atau langsung bebek seperti itu. Bebek ya. Bebek itu biasanya makan bibit kodok ya.
Bebek itu biasanya kodok sebesar apapun dia pasti bisa patung-patung sampai mati dan dimakan dan telan seperti itu. Tetapi ini dalam tanda kutip kadang-kadang bisa nyari kodrat. Saya biasanya bibis matui kodok sampai mati akhirnya bisa dimakan. Tapi ternyata kodoknya yang mau melawan si bibis ke bebek tadi. Sehingga musiknya tadi musik yang jeduk-jeduk sebut karena apa? Karena aneh. Yang seharusnya kodok ini dikalahkan sama bebek atau bibis, tapi kodok bisa mengalahkan bibis. Sampai kodok tadi mau dibawa ke dalam masuk ke dalam air, padahal mereka bisa sama-sama berenang saudara. Kenapa bisa terjadi? Ini saya tidak gambarkan saudara dengan kodok atau bebek tidak saudara lihat. Ini hanya sebuah gambaran yang sangat baik yang saya sampaikan. Nah, kenapa terjadi? Kok naik malah video? Nah, kenapa terjadi? Banyak orang itu seperti para murid tadi. Itu selalu menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Kenapa ini terjadi? Kenapa terjadi? Itu Tuhan. Dia tidak pernah sadar ada Yesus di hati kita. Banyak orang yang sadar bahwa di hidupnya ada Yesus yang mampu mengalahkan segala sesuatu. Bisa mengalahkan keadaan. Bisa mematahkan setiap pagar yang dibalikan batasan oleh orang lain. Bisa menghancurkan batasan itu karena apa? Ada Yesus di hatimu. Ingat di gambarnya. Yang satu bisa memegang piala nomor 1, yang satu paling begini seperti itu. Banyak orang itu seperti yang ini, yang nomor yang sudah paling piala tadi. Tetapi seharusnya kita menyadari ada Yesus di hati kita. Ada Yesus yang bisa mengalahkan segala sesuatu. Gak peduli dengan keadaan seperti itu. Para murid ketika ada tantangan menyalahkan Yesus, menyalahkan keadaan, menyalahkan semuanya. Kita harus seperti kodok tadi, bukan berarti sudah seperti kodok maksudnya ya, yang harus loncat-loncat mengalahkan bebek tidak. Tapi mengalahkan orang berkata A sudah bisa melakukan saat A, B, C, D dan sampai Z. Karena sadar bahwa Yesus ada di hati. Ada amin. Saudara harus sadar dan selalu menyadari ada Yesus dalam hati. Amin. Ada Yesus di hati. Ada Yesus di hati. Tengok kanan kirimu ditambah. Ada Yesus di hati. Perabatan berangkat dalam urusan apa? Tapi banyak seperti itu. Padahal dia tidak benar sebenarnya harus mampu gitu. Saudara ingatlah baik-baik. Keadaan boleh terjadi, badai boleh ada, tantangan boleh ada dalam hidup kita. Tapi selama kita sadar ada Yesus di hati kita mampu mengalahkan badai, katakan amin. Kita mampu mengalahkan tantangan, kita mampu mengalahkan keadaan karena Yesus beserta kita. Saudara, ini sering kita tangkap hidup kita. Banyak orang tidak bisa menyadari bahwa Yesus di hati kita. Itu memberikan kekuatan baru ketika kita lemah. Ketika mereka bisa tenang, ingatlah baik-baik. Yesus mau mengalahkan badai. Kita tidak bisa mau memberikan kekuatan baru bagi hidup kita. Karena Yesus Roh Kudus memberikan kekuatan buat sudah. Keadaan yang berkata A, tapi kau bisa merubah menjadi A, B, C, D. Terkadang orang hanya bisa memberikan batasan buat kita. Kamu gak bisa apa-apa. Bisa sadari bahwa Yesus ada di hatimu. Kau bisa membalikkan keadaan. Seperti ini kan. Kodok yang sebenarnya dimakan bebek atau bibis, tapi kodok yang makan bibis. Sampai bebek tadi ditolong sama orang. Hanya Yesus yang kuat. Orang lain bisa memasukkan dan memberikan kekuatan pada orang lain saat dia susah. Bersama. Tapi Yesus melakukan sesuatu. Sadari bahwa Yesus menjadi
selama menyadari Yesus di hati, itu akan menjadi harapan, mengalir masa yang paling. Kalau kamu lihat Yesus, 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 oh Yesus, mengalir kuasa dari tempat mahal tinggi, bawa kerang mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, bukan kenal bersamamu, Bapa. Siapapun saudara hari ini kata baik-baik. Setiap orang punya tantangannya masing-masing, punya badai masing-masing dalam hidup. Tapi Yesus berkata, ya, tenanglah. Ketika saudara dan saya bisa diam dan bisa tenang, tidak akan menyalahkan keadaan, bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Seperti para murid, Guru, apakah kamu tidak peduli kami akan binasa? Banyak orang-orang seperti itu ketika ada tantangan hidupnya menyalahkan Tuhan. Tuhan, di mana Engkau? Ketika aku butuh Engkau, kenapa kau diam Tuhan? Tuhan, aku butuh Engkau. Yesus berkata, diam, tenanglah. Yang kau diam dan tenang, kau akan fokus dengan doa. Supaya Yesus, supaya aku bisa berdoa. Diam, tenanglah. Jangan salahkan keadaan, jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan sesuatu. Tuhan punya rencana yang terbaik bagi hidup. Oh Yesus, ketika tantangan adalah hidupnya baik-baik, ketika bahagia dari keluarga kita telah baik-baik, sadari bahwa masih ada Tuhan di hatimu. Dia tidak pernah meninggalkan kau sedetik pun. Dia memberikan kekuatan baru dalam hidup. Oh Yesus, hari ini sampaikan pada Yesus semua keluh kesahmu, karena Yesus akan bertindak, memberikan kekuatan baru, memberikan solusi. Waktunya sampaikan pada Yesus. Yesus mendengarkan engkau.
Roh Kudus mengingatkan kita, Dia memberikan kekuatan baru dalam hidup. Apapun badai dalam hidup, apapun tantangan dalam hidupnya telah baik-baik, Yesus tidak pernah meninggalkan engkau. Oh Yesus, oh Yesus, Tuhan dengarkan mereka, Tuhan Yesus. Dengarkan seruan hati mereka. Setiap tantangan bahkan badai dalam hidup mereka. Kami tahu Tuhan Yesus, waktunya kami tenang dan diam berdoa pada Engkau. Tuhan, dengarkan seruan hati mereka, Tuhan Yesus. Karena kami tahu ada Engkau di hati kami, di hidup kami, Tuhan Yesus, yang mampu mengalahkan keadaan. Ampuni Tuhan Yesus, jika seringkali kami menyalahkan keadaan. Ampuni kami Tuhan, jika terkadang kami menyalahkan Engkau. Ampuni Tuhan, pulihkan hati kami, berikan kekuatan baru dalam hidup kami semua. Ampuni kami Tuhan Yesus, biar kami tenang, tidak menyalahkan keadaan dan tidak menyalahkan Tuhan. Tapi kami tahu bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang baru serta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bila Roh Kudus mengambilku dari tempat mati. Terima kasih Tuhan Yesus.